Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi mendengar potongan surat Al-Quran tersebut. Namun yang lebih luar biasa, kita dipertemukan dengan kematian dalam kondisi yang sebaik mungkin. Berikut adalah ciri kematian husnul khotimah dalam Islam. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat ketika wafat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan La ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Hakim. Yang kedua, dahi berkeringat ketika wafat. Tanda selanjutnya dari mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika wafat, dahi orang tersebut berkeringat. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Buraidah ibnu Kharsib. Dahulu ketika Buraidah di Khurasan menengok saudaranya yang sedang sakit, namun ia menemukan bahwa saudaranya tersebut sudah wafat dan terlihat pada jidatnya yang berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, wafat pada hari atau malam Jumat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari Jumat adalah sebaik-baiknya hari dalam satu minggu yang memiliki keutamaan-keutamaan khusus. Berdasarkan beberapa hadis, para ulama menyimpulkan bahwa benar seseorang yang meninggal pada hari Jumat mendapat keistimewaan. Bahkan orang muslim yang meninggal pada malam ataupun hari Jumat akan dilindungi Allah dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat, kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mati syahid dalam medan perang dan berjuang di jalan Allah. Jelas bahwa seorang yang mati syahid dalam kondisi berperang membela agama Allah, misalnya di daerah konflik, merupakan salah satu pertanda meninggal husnul khotimah. Firman Allah yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan, yaitu diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, melihat tempatnya di dalam surga, dilindungi dari azab kubur, dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, merasakan kemanisan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan diperkenankan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, wanita yang wafat karena melahirkan. Masya Allah, wanita yang meninggal dunia karena melahirkan
atau dalam proses melahirkan juga bisa dikategorikan dalam kematian husnul khotimah karena perjuangan yang sangat dahsyat untuk melahirkan. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian siapa syuhada dari umatku?" Orang-orang yang ada menjawab, "Muslim yang mati terbunuh." Beliau bersabda, "Kalau hanya itu, para syuhada dari umatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid. Begitu pula, perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid." Hadis riwayat Ahmad. 6. Orang yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hidupnya. Tidak diragukan lagi bahwa orang beriman yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hayatnya, maka mereka termasuk ke dalam meninggal yang husnul khotimah. Hal ini dikarenakan mereka meninggal dalam keadaan tengah menjalankan ibadah kepada Allah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Suatu hari saya akan menunaikan sholat subuh di masjid bersama Rasulullah. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seseorang yang sudah renta juga mau ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Aku terus berjalan di belakangnya, dan ketika kami berdua sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah sudah usai. Akhirnya aku sholat subuh berjamaah dengan kakek itu, dan ketika aku salam tahiyat akhir, si kakek tetap bersujud dan ternyata si kakek telah meninggal dunia." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kakek ini di akhirat?" Rasulullah menjawab, "Dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, meninggal karena wabah penyakit. Wabah penyakit kolera merupakan penyebab seseorang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, terutama jika orang tersebut penuh kesabaran menerima apa yang menimpanya. Adalah dahulunya penyakit kolera merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian dia jadikan sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah kolera lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedelapan, mati keracunan atau sakit perut. Meninggal dunia karena penyakit perut tidak akan mendapat siksa kubur. Sebagaimana hadis Rasulullah berikut, "Siapa saja yang wafat karena penyakit perut, maka tak akan mendapat azab kubur." Yang lain menjawab, "Memang benar." Hadis riwayat An-Nasa'i. Kesembilan, tertimpa runtuhan bangunan dan mati tenggelam. Orang-orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan maupun mati tenggelam bahkan dimasukkan ke dalam kategori mati syahid. Para syuhada itu ada 5. Orang yang mati karena wabah kolera, karena sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan bangunan, dan syahid berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua kembali kepada Allah dengan husnul khatimah atau akhir yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.